Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin salah satu siswa. Ya, boleh Mbak Meida, tolong dipimpin doanya. Baik, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Untuk Mas Almas. Baik, Mbak Uswatun, Mbak Ayun, Mas Ilham. Oke, anak, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, nah apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Alhamdulillah, jadi kita harus selalu bersyukur karena atas berkat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, kemudian ceria, dan seperti biasanya. Nah, anak-anak, pendidikan adalah hal yang sangat penting, senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Jadi, kita harus belajar dan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Karena pendidikan ini sangat penting untuk kita di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, Ibu sekarang mau bertanya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Iya, bagus sekali. Sarapannya menggunakan apa lauknya? Oh iya, sayur. Bagus, karena sayur itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa yang di rumahnya punya tanaman sayur sendiri? Oh, Mbak Meida. Oh iya, bagus. Nah, sekarang siapa juga yang di sini suka bunga? Oh alah, iya, Mas Gani suka bunga. Yang suka bunga nggak hanya cewek ya, tapi cowok juga. Nah, sekarang siapa yang di rumah punya tanaman bunga atau kebun sayur? Oh, semua punya. Bagus, karena hari ini kita akan belajar cara merawat tumbuhan. Baik anak-anak, sekarang bisa dibuka untuk buku siswanya. Nah, di dalam buku siswa terdapat sebuah gambar. Nah, sekarang kalian mencoba untuk menganalisis apa sih isi dari gambar tersebut. Nah, apakah sudah diamati untuk gambarnya? Baik, bagus kalau sudah. Nah, sekarang dibuka untuk halaman pertama yang ada ayo membaca. Nah, di situ terdapat percakapan antara Ayah dan Siti. Nah, sekarang dengan teman kelompoknya atau teman sebangkunya untuk belajar membaca isi dari teks percakapan tersebut. Contohnya Mbak Ica sebagai Siti dan Mas Ilham sebagai ayah. Coba dibaca terlebih dahulu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah dibaca percakapannya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa isi dari percakapan antara Ayah dan Siti? Iya, betul sekali Mbak Dalila. Isinya mengenai bagaimana cara merawat tumbuhan agar tumbuh dengan subur. Nah, setelah kita berlatih membaca, kita sekarang berlatih
untuk berdiskusi. Masih dengan kelompok yang sama, yaitu berkelompok dengan teman sebangkunya. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan. Nah, nanti dari pernyataannya ini terdapat emotikon. Kalau misalnya pernyataannya itu benar, nanti kalian warnai emotikon dengan yang tersenyum. Nah, apabila pernyataannya salah, nanti yang diberi warna adalah emotikon yang sedih. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai berdiskusinya? Nah, coba untuk kelompoknya Mas Almas. Yang pernyataan pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Apa? Emotikon ketawa, senyum, atau sedih? Iya, betul sekali. Jadi, kita menemukan kalimat tanya dalam percakapan. Kemudian, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Apakah kalian menemukan 5 kalimat pernyataan dalam percakapan yang sudah dibaca? Oh, betul, hanya terdapat 4 pernyataan. Berarti emotikonnya sedih ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Apakah benar anak-anak? Baik, betul sekali. Setelah kita belajar untuk mewarnai emotikon yang ada dalam pernyataan tadi, sekarang kita belajar mengenai kata tanya. Nah, sekarang tuliskan kata tanya yang kalian ketahui dalam kotak yang ada di halaman nomor 4. Bagus sekali, sudah terisi semua. Nah, jadi terdapat beberapa kata tanya seperti kata apa, kemudian siapa, kapan, dan di mana. Nah, setelah kalian belajar untuk menulis kata tanya, sekarang kalian belajar untuk membuat kalimat tanya, kalimat pertanyaan. Nah, coba kalian dibuka untuk halaman nomor 5 di bagian ayo berlatih. Nah, di situ terdapat kotak kalimat tanya. Nah, sekarang berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk membuat kalimat tanya atau kalimat pertanyaan dari kata tanya yang tadi sudah ditulis. Nah, untuk pertanyaannya ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang dicoba ya. Apakah sudah selesai? Ya, apa Mbak Ica? Oke, bagus. Jadi kita bisa bertanya. Contohnya, kapan kita harus menyiram tanaman yang ada di kebun? Ya, betul sekali. Nah, tadi dalam percakapan, untuk merawat percakapan antara Siti dan Ayah, untuk merawat tanaman agar tumbuh subur, kita memerlukan air untuk menyiram. Kemudian kita juga memerlukan pupuk. Nah, kali ini Ayah ingin membeli pupuk di toko pupuk. Nah, Ayah ingin membeli pupuk seberat 20 kg. Nah, pada toko pupuk tersebut terdapat beberapa kemasan pupuk. Ada pupuk dengan kemasan 1 kg, kemudian ada pupuk dengan kemasan 2 kg, kemudian terdapat pupuk dengan kemasan 5 kg, dan ada pupuk dengan kemasan 10 kg. Nah, namun di toko tersebut tinggal tersisa kemasan dengan
berat 10 kilogram. Nah, karena di dalam toko tersebut tersisa dengan kemasan pupuk berat 10 kilogram, ayah ingin membeli pupuk seberat 20 kilogram. Jadi berapa kemasan atau berapa kantong plastik pupuk yang dibutuhkan ayah atau yang harus dibeli ayah untuk memenuhi kebutuhan pupuknya? Iya sekali. Jadi ayah memerlukan pupuk dengan kemasan 10 kilogram sebanyak 2, atau ayah membeli dengan 2 kemasan 10 kilogram agar memenuhi kebutuhan pupuk. Nah, setelah ayah membeli pupuk dari toko pupuk, sampai di rumah ayah ingin mengemasnya dalam plastik-plastik yang lebih kecil, yaitu dengan plastik 5 ons. Nah, sekarang dari 20 pupuk tersebut, ayah ingin memindahkannya ke dalam wadah-wadah yang berisi 5 ons pupuk. Jadi, berapa plastik yang dibutuhkan ayah untuk memindahkan pupuknya ke dalam plastik-plastik tersebut? Berapa jumlah plastiknya yang dibutuhkan ayah? Sebelumnya, ibu akan mengingatkan terlebih dahulu satuan berat. Jadi, satuan berat itu terdapat kilogram, ons, terus gram, dan lain sebagainya. Nah, jika satuan beratnya itu turun, maka dikali 10. Jika satuannya itu naik, maka dibagi 10. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan beratnya dari kilogram menjadi ons. Iya, betul sekali untuk jawabannya Mas Radit, bahwa kita memerlukan 40 kantong plastik untuk memindahkan wadahnya. Gimana caranya? Karena 20 kilogram itu sama dengan 200 ons. Jadi 200 dibagi 5, yaitu 40. Jadi kita memerlukan plastik sebanyak 40 kantong untuk memindahkan 20 kilogram pupuk ke dalam plastik yang berisi atau memiliki tampungan sebanyak 5 ons. Nah, anak-anak, kita sekarang akan berlatih untuk membandingkan berat satu benda dengan benda yang lain. Kemudian kita akan memberi tandanya. Seperti apa? Akan Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Baik, sekarang Ibu contohkan terlebih dahulu ya untuk tandanya. Nah, apabila berat kedua benda itu sama, maka kita menggunakan tanda sama dengan. Berat satu benda sama dengan berat benda yang lain atau berat benda yang satunya. Nah, apabila berat satu benda dengan benda yang lain itu lebih dari, maka tandanya menghadap ke arah atau ke kiri. Nah, apabila berat bendanya itu kurang dari, maka tandanya itu menghadap ke arah kanan. Jadi sama dengan ini digunakan untuk kedua benda yang memiliki berat yang sama. Kemudian untuk tanda lebih dari itu digunakan untuk satu benda yang satu benda lebih dari atau beratnya lebih dari benda yang lain. Nah, untuk tanda kurang dari itu menghadap ke arah atau ke kanan, yaitu dengan atau digunakan untuk berat benda, misalnya 1 kilogram itu kurang dari 2 kilogram.
Misalnya seperti itu. Sekarang coba untuk berlatih. Terdapat pada halaman nomor 8 terdapat beberapa gambar. Nah, coba sekarang kalian isi menggunakan tanda-tanda. Nah, sebelum kalian mengisi tanda-tandanya, kalian juga harus menyamakan terlebih dahulu berat atau satuan beratnya. Misalnya di sini terdapat 5 ons dan yang satunya lagi terdapat satuannya itu kilogram. Ada satuan ons dan satuan kilogram. Nah, kalian jadikan terlebih dahulu satuannya agar menjadi sama. Nah, contohnya seperti ini. 5 ons ditambah 5 ons itu berarti 1 kilogram. Nah, untuk di ruas satunya itu terdapat kantong dengan berat 1 kilogram. Nah, kalian jadikan ke dalam kilogram atau dijadikan ke dalam ons. Baik, coba untuk kelompok 1. Dipresentasikan atau ditunjukkan hasil kerjanya atau hasil diskusinya. Sekali untuk kelompok 1. Jadi 5 ons ditambah 5 ons itu 1 kilogram. Jadi untuk nomor 1 itu tandanya sama dengan. Kemudian untuk nomor 2 terdapat 15 ons di ruas sebelah kiri dan terdapat 600 gram di sebelah kanan. Jadi 15 ons itu lebih dari 600 gram. Nah, untuk nomor 3 yaitu tandanya kurang dari, karena 400 gram itu kurang dari 1 kilogram. Nah, apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 1? Tidak ada. Bagus, berarti semuanya sudah paham. Nah, karena kelompok 1 sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 1 mendapatkan hadiah. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bagus. Nah, apakah masih ada yang belum paham untuk materi kita hari ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, bagus, berarti semuanya sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau ngecek terlebih dahulu bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Iya, betul. Jadi kita merawat tumbuhan dengan cara menyiram secara rutin, kemudian memberi pupuk. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal mengenai cara merawat tanaman, yaitu dengan memberi pupuk, kemudian menyiramnya secara rutin. Dan kita juga sudah belajar membandingkan berat satu benda dengan benda yang lain ke dalam satuan yang baku. Kemudian kita juga sudah belajar memberikan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Jadi nanti kalian di rumah bisa belajar untuk merawat tanaman, tumbuhan yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar. Dan juga bisa belajar mengukur berat satu benda dengan berat benda yang lain. Anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan depan, kita akan belajar atau membahas tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon maaf dari Ibu apabila terdapat banyak tutur kata yang salah atau kurang berkenan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. See you.